Bang Adi, sudah terkumpul 1 juta lebih? Kemarin kita sudah mengumumkan jumlahnya lebih dari 1 juta. Oke, sudah lebih dari 1 juta? Sudah lebih dari 1 juta. Murni dukungan semua itu ya? Iya. Tidak ada sumbangan kan ya? Sumbangan KTP maksudnya? Iya, ini sumbangan dalam bentuk dokumen KTP. Sumbangan dalam Iya, bentuk iya. dokumen KTP ya? Oke. Itu adalah partisipasi yang luar biasa. Menurut saya ini adalah sebuah fenomena yang baru di Indonesia, begitu, dan ini sesuatu yang fantastis begitu ya, karena partisipasi masyarakat bisa terdorong dengan baik. Murni masyarakat langsung datang begitu? Ya, kita kan membuka booth-booth dan menunggu begitu, jadi kita tidak mendatangi, tapi mereka yang secara aktif. Tapi booth-boothnya sudah dilunasi pembayarannya kan? Itu kan di mall-mall tuh, ya kan? Ya tentu banyak partisipasi masyarakat juga dalam proses itu. Termasuk yang 30M? 30M? Itu silakan, saya Itu, nggak tahu dari itu partisipasi masyarakat apa bukan? itu dari mana, saya juga nggak tahu itu informasinya begitu ya. Sampai Tapi sudah dicek belum teman Ahok, dananya itu memang benar masuk apa tidak, ada aliran ke salah justru seorang itu pihak? kami masih bertanya ini kepada orang yang menyampaikan informasi itu. Ini dari mana mereka Temannya dapat? Prof. Hendrawan ya gitu. Ya itu dia, makanya kita butuh Beda komisi. bukti-bukti gitu yang dari omongan itu, jangan sampai itu sekedar menjadi gosip begitu ya. Oke. Gosip yang tidak punya dasar. Kalau gitu begitu. coba cari tahu, klarifikasi agar tidak hanya menjadi gosip barangkali Bang Andi. Ya, saya kira orang yang menyampaikan lah yang harusnya lebih aktif begitu ya. Oke. Kami pada posisi menunggu informasi yang lebih detail begitu. Yang jelas sejauh ini kami meyakini kami sudah bekerja dengan baik, sumber dananya transparan begitu ya, dan saya kira ini adalah sebuah model yang tadi sekali saya bilang fantastis begitu, karena masyarakat berpartisipasi tidak dengan uang cash tapi dengan membeli merchandise yang kami siapkan begitu ya. Jadi pernah ada satu kasus di mana ada orang ingin berpartisipasi gitu ya, dengan membawa uang, dan kami bilang kami tidak terima dalam bentuk uang cash, silakan Bapak mengkonversi ini dengan membeli sejumlah merchandise yang ekivalen dengan nilai yang Bapak Pada saat siapkan. membeli merchandise itu harapan orang-orang itu apa gitu loh? Ahok maju jadi gubernur atau apa gitu? Ya itu ya, kita jelaskan bahwa ini adalah cara kita untuk mengoleksi uang yang kita bisa pakai sebagai biaya operasional gitu. Karena selama ini kan politik yang dilakukan oleh partai politik adalah yang mereka mencari uang dari donatur-donatur begitu ya, dan kemudian uang ini dipakai operasional Itu begitu. partai politik Bang Andi. Iya, maka inilah kita ubah caranya begitu. ubah Kita caranya. ingin ini partisipasi dari masyarakat. Artinya non partai politik begitu maksudnya? Ya, dari masyarakat secara langsung. Dari masyarakat langsung. Ya. Tidak melalui partai politik kan? Tidak. Ya, Jadi artinya kan ini yang kita lakukan ini bermain saat independen ini. lah gitu maksudnya. Ini Gitu. yang kita coba formulasikan sekarang begitu, bahwa ternyata Indonesia begitu ya, khususnya di ibu kota, kita mampu Bisa. dan rakyat kita bisa begitu. Oke. Kita ditarik dukungannya, tingkat partisipasinya secara aktif, secara partisipatif, dan ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Sudah menjadi viral juga Mita ya kabarnya ya. Ada pertemuan teman Ahok dan juga Pak Basuki Cahayapurnama begitu terkait menjelaskan apakah tetap maju sebagai calon independen Atau tergoda oleh partai politik? partai politik. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Yang jelas kemarin kita pada saat merayakan 1 juta KTP dan dalam jumlah yang lebih dari 1 juta, Pak Ahok juga hadir bersama-sama kami di sana. Apa yang disampaikan? Ya, beliau menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa ternyata target ini tercapai begitu ya. Dan ini semua adalah tingkat partisipasi dari warga DKI Jakarta gitu. Dan tetapi kami juga menyampaikan di sana bahwa sekali lagi gerakan yang kami lakukan ini bukanlah gerakan anti partai politik. Oke. Ini adalah gerakan yang justru kami harapkan menjadi semacam masukan buat partai politik gitu untuk memperbaiki posisinya. Ada secara tegas disampaikan tidak sih bahwa Pak Ahok akan terus maju bersama teman Ahok begitu ya, mengingat manuver-manuver kalau boleh disampaikan ya, Pak Ahok bertemu dengan partai A, bertemu dengan partai B, kemudian kemarin datang juga ke Musda Partai Golkar gitu. Secara tegas disampaikan Pak Ahok kepada teman Ahok barangkali? Posisinya sudah kami jelaskan kemarin dalam press release itu, bahwa KTP ini bukan milik kami. KTP ini milik warga DKI Jakarta dan diserahkan kepada Pak Ahok sepenuhnya gitu. Yang ini akan berlaku dengan adanya tanda tangan Pak Ahok.
Sudah ditandatangani? Belum, karena ini masih dalam proses semuanya. Begitu. Kami sedang memproseskan semua dokumen-dokumen ini, nanti akan kami siapkan semuanya dan kami akan serahkan kepada Pak Ahok. Gitu. Kemarin kita baru menyatakan secara simbolik kita telah memenuhi target. Kita belum diserah terimakan kepada Pak Ahok. Saya ke Prof. Hendrawan Supratikno deh. Prof, Anda melihat ini inkonsistensi nggak sih? Bukan. Jadi menurut saya ini strategi politik Ahok. Apa itu strategi itu? Ahok itu orang yang cerdas ya. Jadi cerdas atau licik? Ini berbeda loh. cerdas. Oke. Dan pengalamannya di Komisi 2, kemudian di Badan Legislasi DPR, itu membuat yang bersangkutan menguasai ketentuan perundang-undangan. Ini harus digarisbawahi. Saya mengatakan strategi karena apa? Karena Ahok ini kan sudah dikenal sebagai orang yang sering berpindah-pindah partai. Istilah umumnya kutu loncat. Dari Partai Indonesia Baru, kemudian ke Golkar, ke Gerindra. Jadi orang tipe yang tidak memiliki romantisme masa lalu, tidak memiliki emotional bonding, ikatan emosional dengan partai yang membesarkan atau yang melahirkan. Nah, kalau orang seperti ini datang ke partai politik untuk dicalonkan oleh partai politik dengan tas kosong, maka oleh partai politik akan dipandang sebelah mata. Ya, nah orang seperti ini memang harus mempunyai posisi tawar, dan untuk membangun posisi tawar itulah dibuat kelompok. Jadi kelompok ini bukan spontanitas sepenuhnya. Jangan menganggap ini by accident, by design. Ya, dalam politik itu semua terencana. Sebentar, jadi bahwa muncul spontanitas, ya partisipasi yang bagus itu kita apresiasi. Yang ingin Prof. Hendrawan katakan adalah 1 juta KTP ini adalah untuk membangun posisi tawar. Membangun posisi tawar di hadapan partai politik yang akan nantinya. Sebentar. Artinya nanti Pak Ahok akan tetap maju juga lewat jalur partai politik, begitu? Lihat aja nanti. Ya, ini kan masih dinamis, tapi saya menduga demikian. Termasuk PDIP barangkali yang ingin mendukungnya? Kalau independen sepenuhnya dengan verifikasi faktual yang disyaratkan undang-undang, ya ini sulit. Dan Ahok tahu, Ahok itu di Komisi 2,5 tahun dengan saya di Badan Legislasi DPR. Jadi ini semua kalau dalam teori permainan sesuatu yang wajar. Misalnya soal 30 miliar, kalau antisipasi saya atau perhitungan saya kan lebih banyak. Ya, yang sekarang dikuak oleh majalah Tempo baru 30 miliar. Begini, politik itu membutuhkan biaya. Someone has to pay. Ya, ada orang yang harus membayar. Bahwa orang yang membayar itu membeli atribut, ya, dan seterusnya itu biasa. Ya, itu sebabnya saya tidak terkejut 30 miliar. Tapi ada aliran lain di belakangnya, maksudnya begitu, Prof? Yang menjadi masalah adalah kalau 30 miliar itu adalah barter antara reklamasi dengan amunisi. Ya. Ini itu masalah ya. Tetapi kalau jumlahnya saya yakin lebih banyak. Kalau melihat yang beredar lah ya akhir-akhir ini, itu kan terkait juga si pengusaha ini kan ada main juga lah dengan proyek reklamasi. Persis. Seperti itu. Jadi barter antara reklamasi dengan amunisi. Berarti terjadi dong? Enggak, ini kan dugaan sementara sementara. yang oleh Tempo sedang diinvestigasi dan Tempo mempertaruhkan bisa klarifikasi kredibilitasnya. Tetapi jumlahnya lebih banyak, Pak. Karena bukan 30 ya? Untuk sewa booth, coba. Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu 6 orang di DKI, 5 orang anggota termasuk ekonomi kuat. Itu saja dia bilang luar biasa, ya. Ada yang bayarin. Kalau nggak bisa. Koordinatornya berapa? Itu semua ada catatannya. Jadi tidak mengherankan kalau ada proposal yang mengatakan ini akan mendapatkan sekian, koordinator 5 juta dan seterusnya, ya. Bahwa tarifnya lebih murah dibanding yang lain kalau menggunakan orang-orang partai politik. Bang Andi bisa klarifikasi nanti. Orang partai politik. Logika semuanya dihitung dengan membayar. Jeda dulu. Ya, logika partai politik tidak masuk, tapi logika teman Ahok ini masuk apa tidak? Mesin-mesin partai yang bekerja mengeluarkan banyak uang. Nah, apa mungkin teman Ahok ini hanya mengandalkan penjualan merchandise, tidak menerima uang dan lain sebagainya? Nah, inilah tadi saya bilang logika partai politik yang selama ini dibangun, yang akhirnya membuat kos politik ini sangat tinggi gitu. Nah, apa yang kami lakukan ini adalah sebuah upaya atau ikhtiar baru kami untuk membuka keran partisipasi sebesar-besarnya dan melibatkan masyarakat gitu secara aktif dalam proses endorsement politik ini kepada calon yang menurut kami ini ada calon yang terbaik yang akan membawa dampak kemaslahatan yang jauh lebih besar buat ibu kota ini. Dan kami sangat yakin bahwa model seperti ini bisa diterapkan di ibu kota. Karena apa? Karena infrastruktur dan situasi ekonominya
jauh lebih baik ketimbang di daerah-daerah yang lain begitu ya. Dan kami yakin ini akan menjadi gelombang yang Tapi juga kalau melalui terjadi. partai politik, kan partai politik kan punya keterwakilan juga dewan yang memang ada di wilayah-wilayah masing-masing seperti itu. Artinya kan bisa menghemat biaya politik ketimbang kita melupakan partai politik lewat jalur independen. Pertanyaannya apakah benar partai politik itu memiliki kader yang itu terorganisir, terdaftar dengan rapi dan siap bekerja Prof. untuk Hendrawan partai begitu. politiknya tanpa dibayar. Jadi begini, tadi kita kan bicara soal bahwa kegiatan politik itu berbiaya. Oke. Menurut penilaian saya dan pengalaman yang saya punyai, itu memang rata-rata calon itu kalau menggunakan mesin politik, partai politik dengan membuat relawan sendiri, menurut pengakuan mereka, ini biaya relawan itu 70% dari kalau menggunakan Dari partai politik. Partai politik. SDM dari struktur partai politik. Oh. Jadi lebih murah sebenarnya. Tetapi dalam konteks Ahok ini, menurut saya ini strategi. Ya sekali lagi karena tadi Ahok mempunyai pengalaman tadi pindah-pindah partai politik. Tapi ini partisipasi masyarakat loh, Prof. Datang sendiri langsung ke booth, mengumpulkan KTP. Apa yang dikatakan ini grand design begitu untuk untuk partai politik? Enggak, ini bagus. Jadi artinya karena memang kan kinerja Ahok juga bagus. Kita harus mengakui dong. Kita harus jujur. Partai-partai politik pun ketika menjaring nama-nama yang akan dicalonkan, ya dalam radar mereka, saya yakin Ahok muncul dalam shortlist. Ya. Kita harus jujur. Tetapi dalam persoalan pendanaan tidak boleh ada dusta di antara kita. Ahok sendiri mengatakan ketika kita harus membayar kantong plastik Rp200, dia mengatakan gile lo, kencing aja 2.000, itu baru kencing, apalagi booth, apalagi membuat formulir tadi cantik-cantik, ya, petugas-petugasnya pakai seragam, ada printer di situ. Itu ada biaya pasti. Memang itu dari langit, tidak bisa. Kalau persoalan jujuran, mari kita buka-bukaan. Oke, Bahwa makanya siapa yang membayar berbeda. Anda di DPR Ya, waktu itu jangan Saya menarik ini, mempertanyakan. saya Jangan menarik salah tangkap ya. ungkapan Prof tadi. Jangan salah tangkap, karena yang membayar itu bisa tadi spontanitas. Saya membeli kaos yang harusnya harganya 50.000, saya bayar 500.000. Oke. Ya, tetapi berdasarkan perhitungan kami, kalkulasi saya ini ekonom, ya, saya ngerti lah. Kalau persoalan struktur biaya, Baik, Prof. pasti ada sumbangan. Jadi tidak hanya logika Dan partai politik gitu sumbangan ya? itu jangan langsung dikaitkan bahwa ini ada barter antara reklamasi dengan amunisi. Oke, Ya, oke. jangan itu nanti biar tugas KPK, biar tugas. Baik, Prof. Baik, Tetapi Prof. jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta Ya, ya, Prof. itu yang penting saya kira. Ya, tingkat transparansi dalam Iya. aktivitas politik begitu. Kita juga ingin melihat begitu bagaimana partai politik secara reguler bisa melaporkan audit keuangannya secara terbuka. Selama ini kan regulasi kita hanya mengatur audit itu terjadi dalam momentum-momentum politik begitu ya, misalnya untuk menjelang setelah pemilu Jadi pada atau saat setelah rame. pilkada begitu. Nah, pada saat proses kita nggak pernah tahu. Inilah menurut saya yang ingin dikoreksi Mas oleh Andi, contoh ya masyarakat misalnya. begitu. Ya, kemarin ada teman Ahok yang di Singapura dilarang masuk. Di ban. Ya, Ya. 2 orang. Kalau orang politik mengatakan jangan-jangan ini karena ada transfer ke teman Ahok atau lembaga yang terkait yang sudah tercium terendus, Dugaan. terus ini teman ini mau mengambil uang cash di Singapura. Oke. Loh, Pak Andi, jangan ada dusta di antara kita. Politik itu berbiaya lah. Oke, kalau Iya. misalnya ada dusta, sebentar, Bang Adi. Kalau misalnya jangan ada dusta, kemana arah PDIP? Tadi Anda menyebutkan ini kader bagus, ini kinerjanya bagus seperti itu. Dalam pemantauan, penjaringan, pengamatan kami juga pasti masuk. Masuk radar. Itu sebabnya Masuk kenapa, radar, kan? kenapa sejumlah anggota DPR RI mengatakan pasangan yang terbaik adalah incumbent. Oke. Terbukti, sudah teruji, kan cocok. Ya. Tetapi kan sekali lagi dengan sejumlah persyaratan kami baru bisa mengusung. Karena kami tidak bisa mengusung orang non parpol. Kenapa tidak langsung? Kalau misalnya Anda tadi saya mengatakan kinerjanya saya bagus. Radarnya sudah masuk. Radarnya gitu ya? sudah masuk Loh, seperti itu. sekali lagi ada persyaratan. Oke, berarti Mekanisme. PDIP masih mempersoalkan personal dari seorang Basuki Cahayapurnama. Ya karena kan begitu. ideologi kami kolektivisme. Oke. Ya itu sebabnya tidak bisa kami mencalonkan orang yang mengusung katakanlah misi individualisme. Ya. Terus sekali lagi karena Ahok bukan kader dari kami, Iya. maka kami harus memilih pasangannya yang dari kami. Itu sudah ada standar-standar. Tapi peluang itu terbuka? Artinya masih ada peluang tidak? Asal jangan ada dusta gitu maksudnya. Aha. Jangan ada dusta di antara kita. Dan deadline-nya adalah minggu pertama September. Oke. Ya Itu sebabnya termasuk kalau kita- misalnya apakah ada permintaan mahar atau tidak dari partai PDIP. Teman Ini Ahok kan- tapi kan terbuka itu kan- juga. Teman Ahok terbuka juga kalau memang partai politik meminta. Iya maksudnya ya? ini bagian Mas Andi dari bilang mahal. bagian dari sesuatu yang Tadi harus tolong kita Mas buka Andi begitu cek- ya. Mas Andi cek Ahok,
ketika kami mencalonkan Jokowi Ahok, saya mengadakan acara untuk yang didatangi Mas Ahok tanggal 5 Mei di Menteng House. Ya. Menteng. Ya. Coba tanya Mas Ahok. Mas Ahok kita beri kesempatan, semua biaya kami alumni, ya. Jadi kemudian kami keluar masuk karena kami mendapat tanggung jawab. Tapi pada setiap saat ditanyakan, pastikan dulu jangan ada dusta di antara kita jangan lagi. ada dusta. Oke. Jangan ada berpolitik. Baik, Ya baik. karena kalau berstrategi kita juga ahli strategi. Saya sih gitu kan. membayangkan kalau misalnya tidak ada dusta sih PDIP pasti udah firm lah ya mungkin. Harusnya. Artinya Harusnya. komunikasi selalu dibangun. Oke. Karena kita kan ingin mencalonkan orang yang menang dong, Mas Arief. Oh, ya. Bang Andi Dita terakhir, kan Bang Andi. begitu, Dita, betul nggak? Ya, Bang Andi? Ya prinsipnya tadi dalam proses kita yang kemarin kita sampaikan bahwa kita terbuka dengan partai politik dengan syarat mereka harus menunjukkan surat dukungannya juga secara terbuka. Dianggap inkonsisten nggak sih teman Ahok ini? Tidak, karena Kan kita idealisnya kan dari awal kan kita tujuannya jelas. Tujuannya? Ingin menjadikan Pak Ahok sebagai gubernur. Sayang nggak sih sampai ke Bang periode Andi, ini selanjutnya, tiket gratisnya begitulah. terkumpul 1 juta. sudah ada yang ancaman mau membuang Iya, kemarin. terus tapi ujung-ujungnya ya menyerahkan ke partai politik juga begitu. Kenapa nggak langsung aja maju ke dalam Ini bicara perseorangan? soal jalan tadi, gitu. Jalannya kan ada 2, jalan independen, perseorangan atau jalan partai politik begitu ya. Yang tentu ini jalan kita harus lihat begitu Tapi sudah kemaslahatannya tidak independen dan lagi seterusnya. lah ya, Yang penting kurang lebih. tujuannya jelas pada satu tujuan. Tujuannya adalah kita ingin Pak Ahok tetap memimpin Jakarta untuk periode selanjutnya. Teman Ahoknya juga jangan sampai tergoda parpol juga, jangan nanti. Oke, baik. Ini Baik. bagian strategi, jadi Baik, jangan baik. bukan goda-menggoda. Bukan goda. Ini semua sudah diperhitungkan, Mas. Baik. Baik. Prof. Hendral, terima kasih. Oke. Bang Andi juga terima kasih. Kasih sama-sama. Pindah partai politik. Tapi ini partisipasi masyarakat loh, Prof. Datang sendiri langsung ke booth, mengumpulkan KTP. Apa yang dikatakan ini grand design begitu untuk tawar untuk partai politik? Enggak, ini bagus. Jadi artinya karena memang kan kinerja Ahok juga bagus. Kita harus mengakui dong. Kita harus jujur. Partai-partai politik pun ketika menjaring nama-nama yang akan dicalonkan, ya dalam radar mereka, saya yakin Ahok muncul dalam shortlist. Ya. Kita harus jujur. Tetapi dalam persoalan pendanaan tidak boleh ada dusta di antara kita. Ahok sendiri mengatakan ketika kita harus membayar kantong plastik 200 rupiah, dia mengatakan gile lo, kencing aja 2000, itu baru kencing, apalagi booth, apalagi membuat formulir tadi cantik-cantik ya, petugas-petugasnya pakai seragam, ada printer di situ. Itu ada biaya pasti. Memang itu dari langit, Nah, oke. tidak bisa. Kalau persoalan jujuran, mari kita buka-bukaan. Oke, makanya Bahwa siapa yang membayar berbeda. Anda di DPR Ya, waktu itu jangan Saya menarik ini, saya Jangan menarik salah tangkap ya. ungkapan Prof tadi. Jangan salah tangkap, karena yang membayar itu bisa tadi spontanitas. Saya membeli kaos yang harusnya harganya 50.000, saya bayar 500.000. Oke. Ya, tetapi berdasarkan perhitungan kami, kalkulasi saya ini ekonom, ya, saya ngerti lah. Kalau persoalan struktur biaya, Baik, Prof. pasti ada sumbangan. Jadi tidak hanya logika Dan partai politik gitu sumbangan ya? itu jangan langsung dikaitkan bahwa ini ada barter antara reklamasi dengan amunisi. Oke, Ya, oke. jangan itu nanti biar tugas KPK, biar tugas. Baik, Prof. Baik, Tetapi Prof. jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada Ya, dusta ya, Prof. itu yang penting saya kira. Ya, tingkat transparansi dalam Iya. aktivitas politik begitu. Kita juga ingin melihat begitu bagaimana partai politik secara reguler bisa melaporkan audit keuangannya secara terbuka. Selama ini kan regulasi kita hanya mengatur audit itu terjadi dalam momentum-momentum politik begitu ya, misalnya untuk menjelang setelah pemilu Jadi pada atau saat setelah running, pilkada begitu. Nah, pada saat proses kita nggak pernah tahu. Inilah menurut saya yang ingin dikoreksi Mas oleh Andi, masyarakat contoh ya misalnya, begitu. ya, kemarin ada teman Ahok yang di Singapura dilarang masuk. Di Ya, BN. dua orang. Kalau orang politik mengatakan jangan-jangan ini karena ada transfer ke teman Ahok atau lembaga yang terkait yang sudah tercium terendus, Dugaan. terus ini teman ini mau mengambil uang cash di Singapura. Oke. Loh, Pak Andi, jangan ada dusta di antara kita. Politik itu berbiaya lah. Oke, kalau Iya. misalnya ada dusta, sebentar, Bang Andi. Kalau misalnya ada jangan ada dusta, kemana arah PDIP? Tadi Anda menyebutkan ini kader bagus, ini kinerjanya bagus seperti itu. Dalam pemantauan, penjaringan, pengamatan kami juga pasti masuk Masuk kader. Ya. itu sebab Cerdas atau licik? Ini berbeda loh. cerdas. Oke. Dan pengalamannya di Komisi 2, kemudian di Badan Legislasi DPR, itu membuat yang bersangkutan menguasai ketentuan perundang-undangan. Ini harus digarisbawahi. Saya mengatakan strategi karena apa? Karena Ahok ini kan sudah dikenal sebagai orang yang sering berpindah-pindah partai. Istilah umumnya kutu loncat. Dari Partai Indonesia Baru, kemudian ke Golkar, ke Gerindra. Jadi orang tipe yang tidak memiliki romantisme masa lalu.
tidak memiliki emotional bonding, ikatan emosional dengan partai yang membesarkan atau yang melahirkan. Nah, kalau orang seperti ini datang ke partai politik untuk dicalonkan oleh partai politik dengan tas kosong, maka oleh partai politik akan dipandang sebelah mata. Ya, nah orang-orang seperti ini memang harus mempunyai posisi tawar, dan untuk membangun posisi tawar itulah dibuat kelompok. Jadi kelompok ini bukan spontanitas sepenuhnya. Jangan menganggap ini by accident, by design. Ya, dalam politik itu semua terencana. Sebentar, jadi bahwa muncul spontanitas, ya partisipasi yang bagus itu kita apresiasi. Yang ingin Prof. Hendrawan katakan adalah 1 juta KTP ini adalah untuk membangun posisi tawar. Membangun posisi tawar di hadapan partai politik yang akan nantinya. Sebentar. Artinya nanti Pak Ahok akan tetap maju juga lewat jalur partai politik, begitu? Lihat aja nanti. Ya, ini kan masih dinamis, tapi saya menduga demikian. Termasuk PDIP barangkali yang ingin mendukungnya? Kalau independen sepenuhnya dengan verifikasi faktual yang disyaratkan undang-undang, ya ini sulit. Dan Ahok tahu, Ahok itu di Komisi 2,5 tahun dengan saya di Badan Legislasi DPR. Jadi ini semua kalau dalam teori permainan sesuatu yang wajar. Misalnya soal 30 miliar, kalau antisipasi saya atau perhitungan saya kan lebih banyak. Ya, yang sekarang dikuak oleh majalah Tempo baru 30 miliar. Nah, begini, politik itu membutuhkan biaya. Someone has to pay. Ya, ada orang yang harus membayar. Bahwa orang yang membayar itu membeli atribut, ya, dan seterusnya itu biasa. Ya, itu sebabnya saya tidak terkejut 30 miliar. Tapi ada aliran lain di belakangnya, maksudnya begitu, Prof? Yang menjadi masalah adalah kalau 30 miliar itu adalah barter antara reklamasi dengan amunisi. Ya. Ini itu masalah ya. Tetapi kalau jumlahnya saya yakin lebih banyak. Kalau melihat yang beredar lah ya akhir-akhir ini, itu kan terkait juga si pengusaha ini kan ada main juga lah dengan proyek reklamasi. Persis. Seperti itu. Jadi barter antara reklamasi dengan amunisi. Berarti terjadi dong? Enggak, ini kan dugaan sementara Dugaan yang oleh Tempo sedang diinvestigasi, dan Tempo mempertaruhkan Bang Andi bisa klarifikasi kredibilitasnya. Tetapi jumlahnya lebih banyak, Pak. Bang Andi. Iya, maka inilah kita ubah caranya, begitu. Kita ingin ini partisipasi dari masyarakat. Artinya non partai politik, begitu maksudnya? Ya, dari masyarakat secara langsung. Dari masyarakat langsung. Ya. Tidak melalui partai politik kan? Tidak. Ya, Jadi kan ini yang kita lakukan ini bermain saat independen ini. lah, gitu maksudnya. Ini yang kita coba formulasikan sekarang begitu, bahwa ternyata Indonesia begitu ya, khususnya di ibu kota, kita mampu Bisa. dan rakyat kita bisa begitu. Oke. Kita ditarik dukungannya, tingkat partisipasinya secara aktif, secara partisipatif, dan ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Sudah menjadi viral juga, Mita, ya kabarnya ya. Ada pertemuan teman Ahok dan juga Pak Basuki Cahayapurnama begitu terkait menjelaskan apakah tetap maju sebagai calon independen Atau tergoda oleh partai politik? politik. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Yang jelas kemarin kita pada saat merayakan 1 juta KTP dan dalam jumlah yang lebih dari 1 juta, Pak Ahok juga hadir bersama-sama kami di sana. Apa yang disampaikan? Ya, beliau menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa ternyata target ini tercapai, begitu ya. Dan ini semua adalah tingkat partisipasi dari warga DKI Jakarta, gitu. Dan tetapi kami juga menyampaikan di sana bahwa sekali lagi gerakan yang kami lakukan ini bukanlah gerakan anti partai politik. Ini adalah gerakan yang justru kami harapkan menjadi semacam masukan buat partai politik, yaitu untuk memperbaiki posisinya. Ada secara tegas disampaikan tidak sih bahwa Pak Ahok akan terus maju bersama teman Ahok, begitu ya, mengingat manuver-manuver kalau boleh disampaikan ya, Pak Ahok bertemu dengan partai A, bertemu dengan partai B, kemudian kemarin datang juga ke Musda Partai Golkar gitu. Secara tegas disampaikan Pak Ahok kepada teman Ahok barangkali? Posisinya sudah kami jelaskan kemarin dalam press release itu, bahwa KTP ini bukan milik kami. KTP ini milik warga DKI Jakarta dan diserahkan kepada Pak Ahok sepenuhnya. Gitu. Yang ini akan berlaku dengan adanya tanda tangan Pak Ahok. Sudah ditandatangani? Belum, karena ini masih dalam proses semuanya. Begitu. Kami sedang memproseskan semua dokumen-dokumen ini, nanti akan kami siapkan semuanya dan kami akan serahkan kepada Pak Ahok. Itu kemarin kita baru menyatakan secara simbolik kita telah memenuhi target. Kita belum diserah terimakan kepada Pak Ahok. Saya ke Prof. Hendrawan Supratikno deh. Prof, Anda melihat ini inkonsistensi nggak sih? Bukan. Jadi menurut saya ini strategi politik Ahok. Apa itu strategi itu? Ahok itu orang yang cerdas ya. Jadi karena bukan 30 M. Untuk sewa booth, coba anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu 6 orang di DKI, 5 orang
anggota termasuk Ya, ekonomi baik. kuat. Itu saja dia bilang luar biasa ya. Oke. Ada yang bayarin. Kalau Oke. nggak bisa. Koordinatornya berapa? Itu semua ada catatannya. Baik, Jadi baik. tidak mengherankan kalau ada proposal yang mengatakan ini akan mendapatkan sekian, koordinator 5 juta dan seterusnya ya, bahwa tarifnya lebih murah Oke. dibanding yang lain kalau menggunakan Baik. orang-orang partai politik Ini, misalnya. Bang Andi inilah bisa bisa klarifikasi logika nanti. orang partai Nanti. politik. Nah, sebentar. gitu. Selalu Logika- semuanya dihitung dengan membayar. Jeda Oke, dulu. jeda dulu. Ya, logika partai politik tidak masuk, tapi logika teman Ahok ini masuk apa tidak? Mesin-mesin partai yang bekerja mengeluarkan banyak uang. Nah, apa mungkin teman Ahok ini hanya mengandalkan penjualan merchandise, tidak menerima uang dan lain sebagainya? Nah inilah tadi saya bilang logika partai politik yang selama ini dibangun, yang akhirnya membuat kos politik ini sangat tinggi gitu. Nah, apa yang kami lakukan ini adalah sebuah upaya atau ikhtiar baru kami untuk membuka keran partisipasi sebesar-besarnya dan melibatkan masyarakat gitu secara aktif dalam proses endorsement politik ini kepada calon yang menurut kami ini ada calon yang terbaik yang akan membawa dampak kemaslahatan yang jauh lebih besar buat ibu kota ini. Dan kami sangat yakin bahwa model seperti ini bisa diterapkan di ibu kota. Karena apa? Karena infrastruktur dan situasi ekonominya jauh lebih baik ketimbang di daerah-daerah yang lain begitu ya. Dan kami yakin ini akan menjadi gelombang Tapi yang kalau juga melalui terjadi. partai politik, kan partai politik kan punya keterwakilan juga dewan yang memang ada di wilayah-wilayah masing-masing seperti itu. Artinya kan bisa menghemat biaya politik ketimbang kita melupakan partai politik lewat jalur independen. Pertanyaannya apakah benar partai politik itu memiliki kader yang itu terorganisir, terdaftar dengan rapi dan siap bekerja Prof. untuk Hendrawan partai politiknya tanpa dibayar. Jadi begini, tadi kita kan bicara soal bahwa kegiatan politik itu berbiaya. Oke. Menurut penilaian saya dan pengalaman yang saya punyai, itu memang rata-rata calon itu kalau menggunakan mesin politik, partai politik dengan membuat relawan sendiri, menurut pengakuan mereka ini biaya relawan itu 70% dari kalau menggunakan Dari partai politik. Partai politik. SDM dari struktur partai politik. Oh, Jadi lebih murah sebenarnya. Tetapi dalam konteks Ahok ini, menurut saya ini strategi. Ya sekali lagi karena tadi Ahok mempunyai pengalaman tadi pindah. Bang Adi, sudah terkumpul 1 juta lebih? Kemarin kita sudah mengumumkan jumlahnya lebih dari 1 juta. Oke, sudah lebih dari 1 juta. Sudah lebih dari 1 juta. Murni dukungan semua itu ya? Ya. Tidak ada sumbangan kan ya? Sumbangan KTP maksudnya? Ya, ini sumbangan dalam bentuk dokumen KTP. Sumbangan dalam Ya, bentuk ya. dokumen KTP ya? Oke. Itu adalah partisipasi yang luar biasa. Menurut saya ini adalah sebuah fenomena yang baru di Indonesia begitu, dan ini sesuatu yang fantastis begitu ya, karena partisipasi masyarakat bisa terdorong dengan baik. Murni masyarakat langsung datang begitu? Ya kita kan membuka booth-booth dan menunggu begitu, jadi kita tidak mendatangi, tapi mereka yang secara aktif. Tapi booth-boothnya sudah dilunasi pembayarannya kan? Itu kan di mall-mall tuh, ya kan? Ya tentu apa namanya banyak partisipasi masyarakat juga dalam proses itu. Termasuk yang 30 M. 30 M? Itu silahkan saya Itu, nggak tahu dari itu partisipasi masyarakat apa bukan? itu dari mana, saya juga nggak tahu itu informasinya begitu ya. Sampai Tapi sudah sini- dicek belum teman Ahok, dananya itu memang benar masuk apa tidak, ada aliran ke salah Justru seorang itu pihak? kami masih bertanya ini kepada orang yang menyampaikan informasi itu. Ini dari mana mereka Temannya dapat? Prof. Hendrawan ya gitu. Ya itu dia, makanya kita butuh Beda komisi. bukti-bukti gitu yang di apa namanya dari omongan itu, jangan sampai itu sekedar menjadi gosip begitu ya. Oke. Gosip yang tidak punya dasar. Kalau gitu begitu. coba cari tahu, klarifikasi agar tidak hanya menjadi gosip barangkali Bang Andi. Ya saya kira orang yang menyampaikan lah yang harusnya lebih aktif begitu ya. Oke. Kami pada posisi menunggu informasi yang lebih detail begitu. Yang jelas sejauh ini kami meyakini kami sudah bekerja dengan baik, sumber dananya transparan begitu ya, dan saya kira ini adalah sebuah model yang tadi sekali saya bilang fantastis begitu, karena masyarakat berpartisipasi tidak dengan uang cash tapi dengan membeli Nah, merchandise Oke. yang kami siapkan begitu ya. Jadi pernah ada satu kasus di mana ada orang ingin berpartisipasi gitu ya, dengan membawa uang, dan kami bilang kami tidak terima dalam bentuk uang cash, silakan Bapak mengkonversi ini dengan membeli sejumlah merchandise yang ekivalen dengan nilai yang Bapak pada siap saat untuk- membeli merchandise itu harapan orang-orang itu apa gitu loh? Ahok maju jadi gubernur atau apa gitu? Ya itu ya, kita jelaskan bahwa ini adalah cara kita untuk
ngoleksi uang yang kita bisa pakai sebagai biaya operasional gitu. Karena selama ini kan politik yang dilakukan oleh partai politik adalah yang mereka mencari uang dari donatur-donatur begitu ya, dan kemudian uang ini dipakai operasional Itu begitu. partai politik.